Halo minasan, Revisan Des, your senpai, salam wibu. Oke, jadi sekarang saatnya kita pilih pemenang dari challenge Make Your Own Hero. Jadi sesuai di video challenge tersebut, gue bilang nanti bakalan ada hadiah buat pemenang yang gambarnya bagus atau story-nya bagus ya. Pokoknya yang keseluruhan bagus. Dan ya, ditargetkan di challenge tersebut ada 20 orang, tapi ternyata yang ikutan itu ratusan, banyak banget. Dan gue itu antara seneng sama sedih juga karena capek. Gue harus nge-review gambar semua gambar kalian, dan ya itu buat ngehargain kalian juga. Mungkin nanti di next selanjutnya kalau ada challenge-challenge kayak gini, gue bakal limit gitu ya buat 20 orang atau gimana biar lebih singkat, atau ya semuanya boleh ikutan tapi gue bakal review yang bagus-bagus doang. Jadi tapi gimana ya, gak enak juga sih sama yang gak di-review. Oke, jadi di sini gue mau nunjukin sama kalian gambar-gambar yang gue suka. Jadi ada 5 gambar favorit gue dari challenge Make Your Own Hero ya. Oke, jadi ini adalah gambar pertama yang gue suka, yaitu dari Yas Art 07. Nah, ini dia nama pahlawan North Star. Kita bacain dulu ya gambar-gambar yang gue suka ini. Nama Kenryu, ini nama pahlawannya North Star. Quirk-nya Moon Effect. Ini kalau kalian main GTA ada tuh Moon Effect, jadi bisa mengembang gitu kayak di bulan. Dan ya itu gravitasinya jadi beda lah gitu. Umur 23, penjelasan quirk-nya. Ketika dia mengaktifkan quirk-nya, dia bisa menghasilkan oksigen khusus, yaitu negatif oksigen. Itu bisa membuat organisme dalam radius 20 meter yang menghirup oksigen ini sulit bernapas, dingin, pusing, dan sedikit melayang dari tanah. Itulah sebabnya disebut Moon Effect. Dia adalah yang pertama dengan quirk ini, jadi dia memiliki nama quirk ini. Kostumnya dapat membantunya mentransfer negatif oksigen ke sarung tangannya dan punggungnya. Dan helmnya juga berfungsi untuk mengekstrak karbon dioksida menjadi oksigen biasa dan membedakan negatif oksigen sehingga dia bisa bernapas. Jadi ya, ini penjelasan kostum ya dan penjelasan quirk-nya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini gue suka nih. Dia ini bener-bener detail gitu ngejelasinnya, dan gue suka itu. Kita perbesar. Nah, ini penjelasannya. Yang biru tuh negatif oksigen, yang hijau oksigen normal, dan yang merah karbon dioksida. Oke, kita lihat yang merah dulu. Ini karbon dioksida dari napasnya itu ke atas, ke belakang, ke selang, lalu muter dulu nih di sini. Nggak tahu apa ini. Proses itunya mungkin ya, ekstraknya. Dan ya, melalui sarung tangan keluarnya. Dan ada gas biru gitu. Terus di sini yang hijau ya. Ini tuh oksigen normal, yang hijau tuh oksigen normal, dia hirup terus keluarin mungkin gitu ya. Terus yang negatif oksigen ke bawah. Ini emang sih agak sulit dimengerti buat gue ya, tapi ya seenggaknya dia udah jelasin, udah berusaha untuk menjelaskan proses cara berfungsi quirk-nya ya. Nah, di sini ada tabung juga nih, negatif oksigen keluar dari tabung. Jadi dia tuh mengeluarkan negatif oksigennya tuh dari tabung dan sarung tangan gitu ya. Dan ini tuh bisa menyebar sampai radius 20 meter. Nah, ini waktu gue lihat ini entah kenapa mirip All for One itu ya. Jadi sosok villainnya tuh bener-bener kerasa gitu. Dan ya, ini negatif oksigennya juga disalurkan sarung tangan. Oke, radius 20 meter. Jadi 20 meter tuh ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Ya kayak gitulah ya, bulat 20 meter. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini tuh gambarnya tuh kayak lama gitu ya, kayak manga-manga lama. Dan kenapa gitu? Karena ini tuh karakter yang ada sebelum adanya All Might. Jadi karakter yang lama-lama, kata dia tuh kayak gitu. Sebenarnya Kenryu tidak perlu memakai helm untuk bernapas karena kondisi mulut, hidung, dan tenggorokannya sudah tercipta agar dapat beradaptasi dengan quirk-nya. Itulah sebabnya kenapa dia memiliki bentuk wajah yang aneh, dan karena kebetulan Kenryu lahir pada generasi sebelum All Might. Nah, ini nih, Kenryu ini lahir pada generasi sebelum All Might. Dia jadi pendapat bully karena pada generasi awal orang-orang belum terbiasa dengan rupa atau bentuk fisik manusia yang aneh. Nah, bener nih. Jadi pada zaman dulu itu, waktu ada di manga juga, itu tuh di manga itu nyeritain tentang All for One ya, waktu dulu. Jadi ada orang-orang yang mempunyai fisik untuk menyesuaikan quirk-nya, dan fisik itu aneh gitu. Contohnya kayak gini nih. Ada yang jarinya gimana, ada yang ini, atau bisa disebut ya mutan kayak gitu lah. Udah nyatu sama diri sendiri, dan itu tuh sering dihina masyarakat, dan masyarakat ngelihat orang-orang kayak gitu tuh ngerasa aneh. Bahkan ya ini contohnya si Kenryu dibully gitu karena bentuk tubuhnya yang aneh. Dan ya belum terbiasa
tapi si manusia yang aneh memutuskan untuk menutupi kepalanya. Gara-gara sering dibully, dia tutup kepalanya. Dia juga dibully karena dianggap bahwa Kurt-nya lebih cocok menjadi villain. Ya, makanya di sini juga kayak aura-aura villain gitu ya. Dan ya ini bahaya juga sih kalau dia belum bisa mengontrol, tiba-tiba teman-temannya lagi ngumpul gitu ya, pada pingsan gitu. Oke, next. Nah, North Star, akan kubuat masyarakat bernapas tanpa rasa khawatir. Nah, ini nih, akan kubuat masyarakat bernapas tanpa rasa khawatir. Itu adalah quote dari si North Star ini ya. Tapi kelemahannya itu dia nggak sebutin, tapi ya kita bakal ngerti sendiri. Kelemahannya itu adalah ketika dia bersama hero yang lain, teman dia, dan ingin melawan villain. Ketika temannya menghirup gas dari dia, ya otomatis temannya juga bakal terkena efek dari quirk-nya. Jadi dia itu nggak bisa ngontrol si quirk ini buat siapa aja gitu, nggak bisa buat nargetin ke villain-villain gitu. Itu adalah kelemahan dari quirk-nya si North Star. Gue suka ini sampai dibikin tuh kayak manga-manganya, ini latar kota Boku no Hero ya. Dan gue suka ini artnya meskipun tidak berwarna ya, tapi feel-nya itu dapat gitu ya. Ini keren banget, makasih Yas Art. Dan ya kalau captionnya I accept your challenge anjay. Oke ya, kita next. Ini yang gue suka nomor 1. Terus yang kedua tuh ada ini nih. Ini dari Athaya Dharma Wangsa. Jujur ini waktu gue lihat ini bagus banget. Ini mirip bener-bener Studio Bones ya di Boku no Hero tuh, bener-bener kayak orang di Boku no Hero gitu. Dan ya dia berhasil buatnya dengan mirip banget. Tapi yang minusnya itu yang sayang sekali dia dia tuh cuma gambar ini doang gitu, cuma kostum UA sama kostum hero. Dia nggak ngejelasin kayak si Yas Art tadi ya. Nih penjelasan quirk, terus latar belakangnya kayak gimana, tapi dia jelasinnya di caption gitu ya. Jadi nih sayang banget gitu ya kalau dia jelasin lagi. Wah udah ini jadi favorit gue mungkin gitu. Maksudnya jadi pemenangnya gitu ya. Oke, kita baca ya namanya. Namanya itu Hikari Matsumoto, quirk-nya tatapan kehancuran. Dia bisa menghancurkan sesuatu hanya dengan cara menatapnya. Terdengar sangat berbahaya, tapi dia bisa mengontrolnya. Dia hanya bisa menghancurkan hal yang dia targetkan saja. Kelemahannya adalah dia hanya bisa menggunakan quirk-nya 3 jam saja dalam sehari. Jika dia menggunakan kekuatannya berlebihan, matanya akan sangat sakit dan dia hanya bisa berfokus ke satu target. Susah baginya jika melawan musuh yang lebih dari satu. Kalau tatapan kehancuran ya berarti dengan natap aja langsung hancur kan. Berarti ya tinggal tatap. Kalau banyak targetnya gitu kan. Kepribadian, memiliki sifat yang ceria dan pandai bergaul. Hobinya menolong orang, itu alasan dia menjadi pahlawan. Selain itu dia juga suka bermain permainan yang seru. Dia punya kostum tambahan berupa kacamata, tapi dia jarang menggunakan karena merasa tidak nyaman saat bertarung. Nah di sini kostum kacamata yang dia katakan juga nggak digambar ya. Jadi ya sayang banget ini, padahal udah keren banget gambarnya ya. Oke, jadi udah gitu dari Athaya Dharma Wangsa, makasih. Dan ya ini favorit gue nomor 3 dari Nakuma Senpai. Ini foto-fotonya si Breeze. Belum beres bro, masih proses, ditunggu aja. Jujur, waktu gue liat ini tuh jadi inget Anohana, gak tau kenapa ya. Jadi ini emang sih latar belakang, maksudnya si hero design itu dijelasin itu dari depan, tapak samping, tapak belakang, ekspresi senang, ekspresi marah. Jelasin, tapi entah kenapa jadi inget Anohana gitu. Namanya Nakano Hinon Nagano Akumano Sakuhin Pak. Oke, ini katanya belum beres dan gambar beresnya tuh kayak gini. Nah, ini lagi loading ya. Nah, ini tuh kostum hero-nya dan gue sumpah ini suka banget, ini keren banget. Keren gitu, kayak 3D gimana gitu. Nah, ini Nakano Hinon, hero name Krita itu creator atau gimana gue nggak tahu. Tinggi 157, ultra segini, quirk energi manipulation. Tentang quirk, dapat menyerap dan merubah energi menjadi sebuah bentuk makhluk hidup. Jadi dia menyerap energi dan ya bisa jadi makhluk hidup gitu. Dia bisa menciptakan berarti ya. Namanya aja Creati tadi. Nakano Hinon, siswi kelas 1 SMA UA, memiliki quirk energi manipulation. Jadi dia bisa membuat senjata makhluk hidup ataupun yang dia inginkan selagi dia memiliki pasokan energi yang cukup. Itu pun tidak bisa membuat sesuatu yang lebih besar daripada sebuah kulkas. Jadi ya dia bisa menciptakan apapun kecuali ya si bentuknya itu tidak lebih besar dari kulkas gitu ya. Oke, dan tidak bisa bertahan lebih dari 30 menit. Nah, 30 menit.
Nih oke banget ini. Jadi ada kelemahannya juga. Kalau yang tadi ini kan 3 jam tatapan kehancuran, itu mungkin sedikit overpower ya menurut gue. Dan ya semakin lama benda tersebut bertahan, maka akan semakin lemah pula kekuatannya. Biasanya untuk mengaktifkan quirk-nya, dia merampas energi yang ada di sekitarnya, terutama energi listrik. Jadi ya energi listrik terutama yang dia serap, dan itu bisa menjadikan quirk-nya aktif. Dia bisa menciptakan apapun, makhluk hidup tapi kecil, gak bisa lebih dari kulkas. Dan ya ini proses pembuatannya nih, dia ceritain. Dia tuh pakai apa ini, Abyss Paint atau Autodesk, kayak gitulah, di HP ya dia bikinnya. Dan ya lihat sama kalian, ini rumit banget ya. Sampai akhirnya bisa jadi kayak gini, keren. Dan kayak gini, keren. Oke, ini niat banget sih, gue suka. Dan udah gue love juga. Oke, next ke gambar selanjutnya, nomor keempat yang menjadi favorit gue. Nah, ini nih dari Twice Ryo. Nah, emang sih ini enggak full body ya, meskipun cuma segini, tapi tanggung banget. Untuk karakter desain harusnya full body dulu, kayak tadi ya si Nakuma kalau nggak salah. Iya, Nakuma, dari samping, dari ini, dari itu. Dan ya bisa kalian lihat ini gambarnya detail banget ya, matanya satu, dia entah dari mana nih lihatnya. Dan ya serba hitam, ini mirip assassin gitu ya, ditudung gitu. Ini backgroundnya itu kayak wah bebatuan di mana gitu. Gue suka nih. Ini niat banget sih, sampai lightingnya aja tuh lihat detail gitu. Cahaya merah ya biru. Gue suka. Oke, next. Nah, ini gambar mukanya ketika nggak pakai topeng ya. Namanya Ishira Yoake, umur 29, birthday April 25, tinggi 180. Hero name Chaos. Quirk Awareness. Next slide for explanation. Oke, kita lihat ya. Ini udah gue review sebenarnya ya di video review semua itu. Nah, jangan khawatir, Watashiga kita. Jadi jangan khawatir pakai topeng, bla 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 bla, karena aku di sini. Quirk Awareness. Ketika Chaos mati, maka dia akan memindahkan kesadarannya ke orang lain, siapapun. Kesadaran orang tersebut akan langsung hilang dan dia bisa mengendalikan quirk orang yang dimasuki. Jadi ya, kalau dia ingin tambah kuat berarti dia harus mati gitu. Quirk-nya itu ya diaktifkan ketika dia mati gitu. Dan dia bisa menggunakan quirk orang lain yang dia ini masuki gitu ya. Nah, ini penjelasan helmnya mungkin ya. Ya benar, Gaelati adalah helm terbuat dari batu keras tubuh manusia dimanapun. Betul, batu terkeras dan tubuh manusia, yang dimana tubuh itu adalah tubuh asli Chaos. Oke. Dengan quirk-nya aktif hanya ketika mati, dia menutupi kelemahannya itu dengan armor dan senjata yang sangat kuat, dan banyak salah satunya setelah Gaelati bla bla memasukkan kesadaran orang lain, maka ia akan kehilangan kesadaran sebagai manusia. Oke, jadi ketika dia mati, mungkin bisa aja ada orang yang ingin menghancurkan dia gitu ya, sampai tak tersisa. Makanya kostumnya ini benar-benar kuat gitu, dibikin kuat biar dia tetap hidup ya. Gaelati berfungsi sebagai penahan quirk-nya agar terkendali. Jika topengnya retak atau hancur, semua quirk orang yang dimasukinya akan muncul. Namun kesadaran sebagai manusia hilang dan tubuh akan tumbuh berbagai macam hal yang tidak masuk akal di tubuhnya, seperti tanduk sayap dan lain. Ini serem banget sih kalau sampai dia terkena damage yang lumayan gede, terus armornya rusak sampai retak gitu. Itu katanya bakal keluar gitu semua quirk yang bukan pewaris ya, mayat-mayat yang sebelumnya dia masuki gitu, dan itu bisa merubah bentuknya kayak gitu, kayak sayap, tanduk. Wah, itu serem banget sih kalau kita bayangin ya. Terus ini ada Structvilius, memungkinkan pengguna untuk menggunakan quirk yang lain dalam bentuk tabung yang dimasukkan ke Structvilius. Jadi quirknya itu udah disusun gitu, dirapiin sama dia di dalam tabung ya. Oke. Chaos merupakan pro hero nomor 2. Berarti nomor 1 Endeavor gitu. Meskipun dengan prestasi itu, dia banyak dibenci oleh pro hero lainnya. Wah, jadi dia dibenci, tapi dia bisa dapat popularitas nomor 2 gitu ya. Dan masyarakat karena perilakunya yang sangat tidak manusiawi. Yang membuat dia menjadi pro hero nomor 2 karena pemerintah membantu karena dia sangat berperan penting di negara itu. Banyak penemuan dia yang sangat membantu untuk negaranya. Meskipun penemuannya itu dilakukan secara tidak manusiawi, dia tidak dihentikan oleh pro hero lainnya, karena jika mereka menghentikan Chaos, berarti sama saja mereka mengkhianati negaranya sendiri. Soalnya dia orang berbahaya banget nih. Quirk-nya Chaos tentu saja tidak banyak diketahui orang. Oke, jadi kayak One for All ya. Yang mengetahui quirk-nya dia hanya presiden di negaranya seorang sendiri. Oke, jadi yang tahu itu cuma presiden doang. Chaos bekerja di dua belah pihak, hero dan villain. Nah, ini kayak Hawks ya. Dan ya, dia juga nomor 2. Tapi di si Hawks ini kan lebih condong ke hero ya, meskipun dia ngasih mayat Beast Jin. Tapi itu salah satu cara untuk dapat informasi juga dari
League of Villain atau Paranormal Liberation. Chaos bekerja di dua belah pihak, villain dan hero. Dia akan hanya membantu jika salah satu memberikan penghasilan yang lebih banyak. Dia pernah menghancurkan organisasi villain terbesar di negaranya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah sangat membantu dia agar tidak terjadi kehancuran pada hero di negaranya, karena kemungkinan villain akan merebut dia. Nah, jadi dia tuh ada di dua side ya, jadi dia netral lah lebih ininya. Kalau di anime Dr. Stone itu mirip Asagi Rigen. Jadi dia tuh bakal milih mana yang lebih menguntungkan untuk dirinya sendiri. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting gue dan ya gue cukup, gue seneng, gue lakuin gitu. Anjir, serem juga gitu ya. Ini bakal jadi pisau bermata dua. Jangan tinggalkan aku. Nih ketika nolong orang, jangan khawatir, ambil topeng. Ini ambil topeng dari mayat maksudnya. Iya deh kayaknya. Jangan khawatir, ambil topeng karena pasang topeng. Aku di sini. Nah, kita baca ya. Enggak baca Oke, kita baca captionnya ya. Challenge buat hero, buku hero versi sendiri dari lapisan. Hope you like it. Reshare are highly appreciated. Untuk komiknya biar jelas. Oke. Maaf nih ceritanya sama komiknya agak panjang lul. Awalnya pengen yang pendek-pendek aja tapi kebablasan. Maaf juga komiknya juga berantakan karena terburu-buru. Semoga pada rajin baca ya. Nah bener nih, semoga pada rajin baca gitu. Soalnya ini, orang-orang di Indonesia gitu ya, kebanyakan kalau lihat berita itu langsung nerima aja padahal nggak baca gitu. Oke, ini keren banget ya dari Tlash Rio, makasih udah dijelasin. Tapi kekurangannya itu ya tadi, ini namanya desain karakter kan, make your own hero gitu. Harusnya si karakternya itu di full body kayak tadi si Nakuma Senpai. Dan ya ini udah keren banget sih, dari ininya udah niat juga, gue suka. Oke, next kita ke gambar 1, 2, 3, 4. Gambar terakhir dari Alimu. Nah ini nama Hanako Izumi, hero name Two Face, quirk like, tinggi 175, hobi nonton anime, baca manga, favorit house. Oke, ini ketika dia memakai baju UA ya, dan ini adalah kostum hero-nya. Quirk explanation, he can make and control the light with his ability, he can move as fast as light. Kecepatannya kayak flash ya, kayak lari cepat gitu ya. Dan ya harusnya itu kayak ini ditambah pengaman kaki kayak gitu. Ini udah sih kayak Ida gitu, sekilas, tapi ini lebih ke kecepatan cahaya. Quirk explanation, but light can be reflected by water and makes it attack often miss. And if he use it too often, his body will be apart. Jadi ketika dia menggunakan secara berlebihan, ya badinya akan pecah gitu, berceceran gitu. Kayak gini. Ini gue suka, simpel dan ya simpel gitu. Gue suka nih. Hero kostum, penjelasan, quirk penjelasan, dan dia juga gambar gitu. Ketika kena air bisa merefleksikan gitu si cahayanya ini. Nih keren nih. Oke, jadi sebenarnya gambar yang bagus itu banyak banget ya. Banyak banget bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang ngetek gue tuh banyak banget. Ini yang baru-baru nih. Tuh, banyak loh yang bagus tuh. Bahkan ada yang bikin sampai 6 kali atau 5 kali dari ini Lovely apa nih? Lovely Girl. Namanya tuh siapa ya? Gue lupa lagi, Day Rutin kalau nggak salah. Nama akunnya tuh. Dia tuh bikin voice-nya banyak banget sampai gue pusing juga. Dan ya lihat sama kalian banyak yang bagus di sini. Banyak yang mirip-mirip kayak tadi juga gitu. Kan di reverse lagi. Bahkan ya gue juga pusing gitu harus milih yang mana karena pada bagus. Dan makasih juga nih buat kalian yang udah ikutan. Semoga dari challenge ini kalian ada manfaatnya, dimana mungkin skill kalian bertambah atau kalian nambah jaringan sama teman-teman yang suka gambar juga. Karena banyak juga yang nge-DM sama gue, "Bang, makasih gara-gara konten challenge lu, gue jadi kenal sama ini itu saking." Bahkan mereka sampai follow-followan gitu ya. Nah, tuh banyak loh yang bagus tuh. Tapi ya tadi gue udah pilih yang bagus. Ada 5 orang ya. Tadi tuh baru 4 deh, baru dari ini nih, Alimu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada satu lagi sebenarnya ya. Ada satu lagi. Ada 6 berarti ya. Ada deh satu lagi, lihat ya. Ada, gue udah tandain tapi lupa kayaknya kehapus. Dari siapa ya? All Might. Bukan All Might sih, tapi fandom All Might ini. Mana? Oke. Nah, ini nih. Ini nih yang gue suka juga dari Crystal 12.
Ikutan challenge dari Raffi Nur. Sebenarnya Satomi sudah dikenalin di akun ini dari lama, tapi baru kali ini dibikin ref sama backstory-nya. Aku bikin backstory-nya sesingkat mungkin biar Mbak Raffi gak buang-buang waktu. Nah, oke, mengerti saya sekali gitu ya, dia ngertiin gue banget. Karena Satomi beda 2 tahun sama Toshi, Satomi udah pensiun jadi hero kalau tahun ini. Jadi ini lebih tua mana nih, si Satomi atau si Toshinori? Nah, dia bikinnya sampai 49 jam, 46 menit. Wow, berarti 22 hari lebih. Oke, kita baca ya. Satomi Yoru, kelas 1B, Quirk Invisible Walls, age 15, age 156, birthday September. Penjelasan quirk, Satomi bisa bikin tembok tak terlihat berkat quirknya, tapi dia cuma bisa bikin 4 tembok sekaligus. Berarti bisa bikin 1 ruangan gitu ya. Terus berdoa nih sama All Might di sana. Waduh, ngapain tuh? Kalau urusan tebal atau kuat dan besar, temboknya itu tergantung sama limitnya Satomi. Oke, jadi ketebalan dan ketinggian itu tergantung si ininya ya, si Satominya ini. Teknik, biasanya Satomi pakai teknik penyepit, contoh untuk menyepit lawan ya. Ini sama kayak di JoJo waktu si Abdul sama JoJo ngehimpit itu. Adalah ntar gue tayangin di sini. Nah, yang gue suka dari sini itu adalah dia menjelaskan quirknya atau tekniknya itu pakai video. Ini contohnya target ya yang merah ini. Dan boom. Nah, terkadang dia juga pakai teknik penghalang. Contohnya kalau ada villain lagi kabur, terus diaktifin quirknya, Invisible Walls, dar. Jadi kayak gitu tuh. Gue suka nih, dia niat banget ya. Dan ya kita lihat dari gambarnya dulu, kita review. Oke, jadi dia tuh pakai stylenya sendiri ya. Dia nggak pakai style kayak Boku no Hero tadi ya, yang mirip itu. Dia punya style sendiri. Dan gue suka jujur ini. Stylenya unik gitu ya. Rambutnya juga lucu nih. Bukan kribu sih. Wow, roknya pendek banget. Oke, ini keren banget sih sumpah. Sampai niat juga dibikin tekniknya. Dan ya, ini juga dijelasin ketika dia pakai UI uniform. Kayak gini, sepatunya keren. Hero kayak gini. Nah sayangnya hero-nya itu nggak digambar kayak tadi. Padahal kayaknya keren gitu kalau di ini. Dan casual kayak gini. Aduh, ini apa? Perutnya kemana-mana. Nah, dia juga bikin komiknya ya. Yes, I ship Satomi with Toshi All Might because he a cutie. Oh, beda 2 tahun. Berarti lebih tua All Might ya. 18 tahun, 15 tahun. They are dating loh. Detroit semua. Nih, suka nih gue kayak gini. Lah, tumben lu nanya emang buat apa? Ini dulu ya, dari kiri berarti bacanya. Mau dinanya, boleh sebutin alasan pengen jadi hero sama penjelasan atau ceritanya boleh nggak? Lah, tumben lu nanya emang buat apa? Ya biasalah buat catatan. Kayak deku ya, suka nyatet ya. Anak kepo dasar, ya udah gue jelasin. Kejadian itu waktu gue umur 13 tahun. Oke. Seperti biasa, ortu gue lagi ngobrol di rumah sama tetangga sebelah. Panggil aja Bu Yoichi dan Pak Yoichi, karena udah jam 10 gue tidur karena besok sekolah. Anjir. Ini tetangga sama orang tuanya mungkin ya. Sekitar jam 1 pagi gue kebangun karena notif dari temen gak tahu diri meminta jawaban PR. Sudah gue bilang enggak ke temen gue sebanyak 36,5 kali. Wow, ini kayak 1 tahun ya kalau dihariin. Kali gue keluar kamar karena gue yakin tetangga udah pulang dan gue haus. Kenapa tetangga? Kenapa gak nyariin orang tua? Dan dia kaget karena di sini ada mayat yang gelantungan dan itu ada darah. Bu Yoichi datang ke rumah dan berteriak panik karena melihat ayah gue yang gantung. Ayahnya gantung diri. Tatapannya shit. Ini harusnya bikin serius gitu ya, matanya lebih tajam atau gimana. Tapi ini malah kayak lucu-lucu. Masih lucu gitu meskipun tragis ya. Gue kaget mendengar teriakan Bu Yoichi, tapi teriakan itu membuat gue bisa bertindak dan enggak diem doang. Gue memutuskan buat lari sama Bu Yoichi sejauh mungkin dari rumah gue. Mau kabur nih? Gue yakin ini kasus pembunuhan berencana, jadi gue telepon temen yang ayahnya adalah seorang hero. Gue juga telepon polisi saat itu. Waktu di rumah gue ngeliat 2 orang, tadi aku yakin kalau itu ibu sama orang yang gak dikenal. Tapi setelah Ibu Yoichi bilang dia ke rumah untuk menjemput Pak Yoichi yang katanya akan pulang lebih malam, aku mulai yakin kalau itu Pak Yoichi. Jam 2 subuh 1 hero, 3 polisi datang untuk membicarakan masalah. Oke. Nah, ibu dan Pak Yoichi menghilang sebulan setelah pemakaman ayah gue. What? Hilang.
ibu dan Pak Yoichi ditemukan sama polisi. Mereka diduga target mereka adalah orang-orang yang gak punya correct karena karena MRK rasis, Mark rasis, MRK akhirnya dipenjara seumur hidup. Gue depresi dan merasa bersalah bukan karena ibu gue jadi pelakunya dan ayah gue meninggal, tapi karena Bu Yoichi yang terlihat sudah sekarat dan pengen mati karena trauma sudah terlibat sama kasus pembunuhan dan diomongin sama orang-orang sampai ia meninggal karena stres. Jadi ibu dia sendiri yang ngebunuh suaminya. Gue gak mau ada orang yang berakhir kayak Bu Yoichi lagi. Oke. All Mic sedih mendengar ceritanya. Aku minta cerita pengalaman, bukan cerita sedih please. Udah gue ceritain panjang lebar, masa gue bohong. Apa ini gue? Hehe. Jadi alasannya mungkin ya karena dia pengen ngelindungin orang-orang yang dia sayang gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong soal All Mic ya, banyak banget yang bikin cerita yang ada kaitannya sama All Mic itu banyak banget. Kenapa orang-orang pada tergila-gila sama All Mic gitu ya? Oke, jadi ada 6 yang gue suka ternyata ya. Gue lupa ini kehapus. Ada dari Yas Art 07, ada dari Atya Dharma Wangsa, ada dari Nakuma Senpai, dan ada dari Tlice Ryo. Dan ya, ada Alimu, dan yang terakhir dari Crystals 12. Saatnya kita pilih gambar terbaik menurut gue. Oke, jadi sebenarnya ini bener-bener susah banget ya. Ditambah banyak banget gambar yang niat sampai panjang lebar gini nyeritainnya. Tapi kalau dari segi gambar, backstory, terus quirk explanation atau kostum hero-nya, gue memutuskan untuk milih. Anjir, sumpah ini susah banget. Ini mirip bagus gitu ya. Ini bagus juga. Tapi backstory-nya nggak ada. Ini lengkap sih, tapi gambarnya cuma segini sama muka doang. Ini lengkap, lumayan lengkap, simpel gitu. Tapi ya gimana gitu ya. Anjir, susah. Yang menang siapa ya? Oh, ini ada hero kostumnya, cuk. Ada ternyata Kristal. Jojo Pose. Oke. Jadi gue memutuskan orang yang menang ini adalah holy shit, susah banget. Ini by the way yang menang ntar dapat kaos kan, dan cuma 1 orang gitu. Karena targetnya 20. Ini kaos Nimbus ya dari Webshare. Kalian bisa follow Instagram Webshare. Jadi yang menang itu Oke, sumpah ya, gue nilai 1-1 ya. Kalau dari kemiripan atau gambar yang bagus, ini gue suka karena mirip sama Boku no Hero. Dan ini kalau yang ini tuh gue suka karena dia lengkap ininya. Kanan, kiri, belakang, ekspresi, kostum, penjelasan, backstory ada gitu ya. Tapi yang gue kurang suka dari ini tuh karena quirk-nya itu aneh gitu. Dia bisa menyerap energi menjadi makhluk hidup gitu. Misalnya kita nyerap listrik jadi kucing atau gimana. Ya itu agak rumit juga. Mungkin kayak benda-benda ya, kayak kreasi si Naomomo, Yao Momo. Kalau ini ya ini lebih condong ke villain sama ini gitu. Gak jelas hero-nya, tapi gue suka sih sebenarnya. Aduh, bingung banget ini sumpah. Oke, gue memutuskan yang menjadi pemenang itu adalah selamat buat holy shit, susah banget. Selamat buat ini apa ini ya? Gue suka penjelasan quirk-nya, unik. Tapi ya gimana ya? Bagus gitu. Ini juga bagus. Shit man. Oke, gue memutuskan yang menang adalah Nakuma Senpai. Jadi selamat buat n.a_kuma_senpai. Nanti gue DM buat ukuran baju lu itu apa, ntar gue kirim kaosnya. Dan sumpah ini keputusan yang sangat sulit untuk pilih yang pemenangnya. Kenapa gue pilih ini Nakuma? Sorry. Kenapa gue pilih Nakuma Senpai? Karena yang pertama ini nih, gue suka ininya gitu. Karena dia nunjukin ketika ada di depan kayak gimana, tapak samping, tapak belakang. Ini dijelasin gitu karakter desainnya tuh, Your Hero. Dan ya ini juga lengkap gitu. Kostumnya dijelasin,
dapat apa? Iya, chordnya juga dijelasin, backstory-nya kayak gimana. Tapi ya yang kurang gitu ya, yaitu chordnya gitu. Chordnya itu emang susah dipahami sama gue. Tapi secara overall ini yang bagus. Nah kalau ini tuh gue suka karena dia pakai style sendiri, ditambah ada cerita juga gitu, dan ini juga dijelasinnya pakai video gitu, animasi. Nah kalau yang ini gue suka karena unik si itunya, si cerita latar belakangnya, dimana dia itu entah ke villain entah ke hero. Gue suka storynya ini kalau yang ini. Tapi minusnya itu ketika digambarnya gitu ya. Gambarnya tuh ya yang pertama nggak kayak tadi, nggak full body atau gimana. Tapi sebenarnya ini digambar juga sih gitu. Dan ya sayang banget. Ini padahal kalau digambar lebih detail ini bisa menang nih kalau seperti. Dan ya kalau yang ini gue suka karena simple gitu. Simple. Tuh keren juga kostumnya. Dan chordnya ya gitulah, flash kayak gitu. Ini juga gue suka karena ini benar-benar lama gitu ya, kayak kelihatan tuh lama gitu. Maksudnya kayak old school gitu. Dan ya emang latar belakangnya kayak gitu. Dia udah konsepin. Keren juga sih ini. Chordnya juga keren dan penjelasan chordnya terniat ini. Oke, jadi ya intinya yang menang itu adalah Nakuma Senpai. Yang pertama ya ini lumayan mirip sama karakter Boku no Hero, artnya gitu, stylenya, dan kostumnya keren. Ya lengkap lah ini pokoknya si Nakuma Senpai. Cuman chordnya pakai ini. Oke, jadi selamat buat Nakuma Senpai, lo dapat kaos dari Webswear Nimbus. Dan ya buat kalian yang pengen kaos ini lagi promo ya, besar-besaran di Webswear. Harganya itu dari 115.000 jadi 65.000 diskon sampai 60% ya. Jadi ya buruan, keburu kehabisan. Dan ya balik lagi, gue benar-benar berterima kasih buat kalian semua yang udah berpartisipasi, karena banyak banget yang berpartisipasi ini. Dan gue harap kalian ngerti gitu, ini tuh buat ngisi waktu luang kita selama karantina ya, selama PSBB atau apalah itu. Dan ya gue seneng banget, makanya gue review semua juga, meskipun ada beberapa yang gak ke-review karena telat atau karena tenggelam atau gimana. Sorry juga buat kalian yang gak ke-review. Tapi overall gue seneng banget ini. Nanti next bakal ada lagi yang kayak gini-gini ya, kita nge-review gambar kalian, kita bikin tema yang baru atau gimana. Dan ya buat kalian yang punya ini saran, kalian bisa tulis di kolom komentar, bang bikin misalnya temanya ini, temanya itu, ntar kita review lagi. Dan nanti juga gue bakal nyoba gambar lah. Gue udah lama gak gambar soal itu. Jadi ya segitu aja ya dari gue Rapisan. Makasih semuanya buat yang udah berpartisipasi. Dan ya, jadi ya yang gue harap dari ini adalah kalian bisa lebih kenal lagi sama teman-teman yang suka gambar. Kalian bisa sharing atau collab atau gimana. Kalian bisa saling follow-follow kayak gimana, sukses bareng. Atau kalian bikin grup atau kayak gimana ya, bikin manga atau gimana, itu kan bisa gitu. Manfaatkan gitu ya semuanya itu. Dan itu juga buat, karena hobi kalian juga kan, ini bisa dimanfaatkan ke hal yang lebih positif lagi gitu ya. Dan ya, jadi semoga kalian ambil hikmahnya dari gambar ini. Jadi bukan dari hadiahnya ya, jangan dilihat dari hadiahnya, tapi yang gue ingin tuh kalian bisa ngisi waktu luang, bisa nambah temen dan yang lainnya. So minasan, jadi segitu aja dari gue Rapisan, your senpai, salam wibu. Jangan lupa buat semangat, sarani mukoe, plus ultra, salam wibu.